Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardimatika. Pada video kali ini, lagi-lagi kita akan membahas tentang soal-soal model terbaru UTBK tahun 2020. Nah, bagi kalian yang belum mengikuti ujiannya, ya, tetap semangat belajar, tonton video ini sampai habis ya, supaya pemahaman kalian lebih baik lagi dalam mengerjakan soal-soal UTBK tahun 2020. Nah, namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, jangan lupa like dan subscribe dulu channel Ardimatika agar bisa lebih berkembang dan kami lebih semangat lagi mengupdate konten-konten edukatif lainnya yang mudah-mudahan berguna untuk kita semuanya. Nah, seperti apa pembahasan soalnya? Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, untuk soal yang pertama ini kita diberikan ini ya. Jika X itu di antara negatif 1 sampai 0 ya, tapi nggak termasuk min 1 sama 0-nya ya. Kemudian kita diberikan ini, P sama dengan 1 dikurang X pangkat N per 1 dikurang X pangkat N tambah 2 dikali X pangkat N kurang 2. Kemudian Q-nya ini, 1 ditambah X pangkat 2. Maka ditanyakan adalah hubungan dari P dan Q. Nah, ini sering muncul ya, ini sering muncul di UTBK. Biasanya itu soalnya dalam bentuk tabel. Jadi kita diberikan tabel P, kemudian tabel Q, kemudian diminta untuk membandingkan gitu. Yang mana apakah P besar Q atau P kecil Q gitu, atau mungkin sama dengan P sama dengan Q, atau bisa saja tidak dapat disimpulkan hubungannya. Nah, bagaimana dengan untuk soal ini? Kita coba ya. Nah, ini kan kita dikasih ini Q-nya sama dengan udah ya 1 tambah X pangkat 2. Nah, sekarang yang ini coba kita olah dulu. P sama dengan 1 dikurang X pangkat N per 1 dikurang X pangkat N tambah 2 dikali dengan X pangkat N kurang 2. Nah, ini kembali silahkan teman-teman boleh nonton video Ardimatika tentang bentuk pangkat. Di situ kita bahas kalau misalnya kita punya A pangkat M dikali dengan A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M tambah N. Syaratnya adalah basisnya sama-sama A ya. Nah, di sini kan ada perkalian nih yang ini. X pangkat N tambah 2 dikalikan dengan X pangkat N kurang 2. Nah, basisnya sama-sama X. Kalau begitu pangkatnya bisa kita jumlah langsung aja ya kan. Jadi 1 dikurangi X pangkat N per, nah ini jadinya 1 dikurangi X pangkat N tambah 2 ditambah N kurang 2 gitu kan. Sorry, ini kurang ya. Bentar. Ini kurang. Ya. Ini kurang ya. Kurang 2. Oke. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan 1 dikurangi X pangkat N per 1 dikurangi, nah, X, N tambah N 2N ya. Berarti X pangkat 2N, kemudian 2 dikurang 2, 0. Ya udah, jangan tulis. Berarti 1 dikurang X pangkat 2N. Sudah sampai sini bisa kita sederhanakan lagi ya. Ingat bahwa apa? Misalnya kita punya ini 1 dikurang X kuadrat itu kan sama dengan 1 ditambah X dikali 1 dikurangi X. Ya kan? Benar ya? Ini bisa diperiksa. Nih. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya seperti ini bisa difaktorkan seperti ini. Ya udah, ini juga bisa difaktorkan seperti itu yang penyebutnya ya. Jadi 1 dikurangi X pangkat N per, nah ini bisa kita sederhanakan jadi 1 ditambah X pangkat N gitu dikali 1 dikurang X pangkat N. Nah, ini kalau dikalikan pasti jadinya 1 dikurang X pangkat 2N. Nah, yang ini kan bisa saling coret nih. Ini bisa saling coret nih, saling bagi ya. Nih. Jadi sisanya apa? 1 per 1 ditambah X pangkat N. Nah, jadi ternyata P-nya ini adalah sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Sedangkan Q-nya kita punya 1 ditambah X pangkat 2. Nah, sekarang kita diminta untuk membandingkan P dengan Q. Nah, kita bisa periksa. Bentar, kalau misalnya khusus N sama dengan 2 dulu deh ya. Untuk N sama dengan 2. Nah, coba perhatikan syaratnya bahwa X-nya itu di antara negatif 1 sampai 0. Ya, berarti kalau begitu
X-nya pasti negatif kan, karena di bawah 0. Nah, kalau misalnya N-nya sama dengan 2, berarti jelas dong gini. P berarti sama dengan 1/1 ditambah X pangkat 2. Nah, ini untuk N sama dengan 2 ya, untuk N sama dengan 2. Nah, tetapi X-nya adalah bilangan negatif. Berarti kalau begitu negatif dikuadratkan nanti jadi positif kan? Ini pasti positif, ini positif. Sedangkan ini juga pasti positif. Q juga positif. Berarti kalau begitu jelas bahwa P-nya lebih kecil dari Q jadinya, ya kan? Karena ini kan sama 1x kuadrat, sedangkan ini sepernya 1x kuadrat. Berarti yang ini pasti nanti lebih kecil dari Q. Itu kalau N-nya sama dengan 2. Ya bagaimana kalau N-nya sama dengan 3? Atau gini deh, kita coba pilih aja ya. Kita coba pilih aja. Ini misalnya kita pilih yang paling mudah apa? Kita boleh pilih X-nya sama dengan paling mudah negatif 1/2 aja ya. Negatif 1/2. Ya udah. Gini, misalnya N sama dengan 1 gitu. Saat N-nya sama dengan 1, berarti ini jadinya apa? P sama dengan 1 dikurangi 1 dikurang tambah negatif 1/2 pangkat 1. Nah, ini sama dengan apa? 1 per P tambah ini pangkat 1 berarti tetap ya, berarti 1 dikurang 1/2 sama dengan 1/2. Bentar. 1 dikurang 1/2 berarti 1/2. Nah, ini sama dengan berapa? 1/2 berarti sama dengan 2. Itu saat N-nya sama dengan 1. Sedangkan ini kita kan pilih X-nya min setengah ya. Berarti Q-nya sama dengan apa? Q-nya sama dengan 1 ditambah, kita tadi milihnya X sama dengan min setengah ya, berarti min setengah pangkat 2. Nah, ini sama dengan 1 ditambah 1/2 pangkat min 1/2 pangkat 2 berarti 1/4. Ini sama dengan 1/4. Ya berarti P-nya jadinya apa? P-nya jadinya lebih besar dari Q. Nah, padahal tadi saat kita memilih N-nya sama dengan 2 mengakibatkan P-nya kecil Q. Nah, saat kita memilih N-nya sama dengan 1, ternyata P-nya besar Q. Ya berarti kalau begitu nggak konsisten kan? Berarti jawabannya apa? Berarti jawabannya tidak dapat disimpulkan. Karena hubungannya P dan Q itu sangat bergantung pada pemilihan N-nya berapa. Gitu. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada Gx sama dengan 2x tambah 1, kemudian kita diberikan bahwa x1 yang ini, x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan dari gx kuadrat dikurangi 3gx sama dengan 2. Nah, ditanyakan adalah hasil kali dari akar-akarnya itu ya, yaitu x1 kali x2 itu sama dengan berapa. Nah, sekarang kita lihat ini tentu saja berkaitan dengan fungsi komposisi juga ya. Cuman ya sederhana lah ya. Coba misalnya gini, Gx, ini kan kita dikasih Gx sama dengan 2x tambah 1, ya kan? Nah, berarti kalau begitu Gx kuadrat gimana? Ya berarti tinggal ganti x-nya dengan x kuadrat, ya kan? Jadinya 2x kuadrat ditambah 1. Oke, nah kita punya Gx kuadrat sama dengan 2x kuadrat ditambah 1. Kalau begitu yang ini tinggal ganti, jadinya Gx kuadrat dikurang 3gx sama dengan 2. Nah, gx kuadrat ini kan berarti 2x kuadrat ditambah 1 dikurangi 3 kali gx-nya apa? Gx-nya ini 2x tambah 1. 2x tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini apa? 2x kuadrat ditambah 1 dikurangi ini kali 2 berarti 6x min 3 kali plus 1 min 3 sama dengan 2. Ini 2-nya kita pindah aja ya, berarti plus jadi min ya. Min 2 sama dengan 0. Nah, jadinya apa? 2x kuadrat dikurangi 6x ya. 1 dikurang 3 berapa? 1 dikurang 3 min 2. Min 2 kurang 2 min 4 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah cukup hasil kalinya kalau misalnya x1, x2 adalah akar-akar persamaannya ini ya.
Berarti hasil kali ingat apa? Ingat dalam persamaan kuadrat, kalian sudah belajar tentunya. Kalau misalnya kita punya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, kemudian akar-akarnya adalah X1 dan X2, ya. Maka hasil kalinya itu cukup adalah yang ini C dibagi dengan A. Ya. Berarti hasil kalinya adalah C per A. Nah, dengan bekal ini berarti ini mudah ya. Berarti X1 dikali X2-nya sama dengan berapa? Ya tinggal bagi min 4 dibagi 2, ya kan? Bagi 2. Min 4 bagi 2 berapa? Min 2. Oke, jadi jawabannya adalah A. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, itulah tadi beberapa soal UTBK tahun 2020 yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan pembahasan video tadi bisa menambah pemahaman kalian tentang bagaimana sih caranya menyelesaikan soal-soal UTBK, khususnya UTBK kuantitatif. Ya, semangat terus belajar. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.